Arja Winangun Polsek, Arja Winangun Karang Taruna Suropati, Tegal Gubuk Polres, Cirebon Camat, Arja Winangun PT Hamas, Ijun Sport Garuda, Sport Real Apparel, Rupen Apparel, Melan Jaya Tekstil Amanah Collection, Pai Plastik Salma Azhar NK Fashion M Poli, Jawara Plastik Lalin Plastik Toko Ikhan, Semesta Tekstil Wanda Collection, Lembu Muda 2A Belvano, Zanzabil Om Osbok, Arumi Abi Asharla, BPD Tegal Gubuk Meli Collection, Rembulan Store, Grazepa Fashion G, SGT JMT RJ Collection, Pasar Sendal Tegal Gubuk Bima JMP, Rapa Tekstil Ayam Serundeng, MTS Al Hilal, Laundry Cirebon Faki Collection, Akib Collection, Hilwa Collection, SMK Al Hilal, Nizar Zulmi Firly Collection, S Kristal Rifki Kelambu Tani Jaya, S MT Opi Fashion Toko 17, Bakul Kain Idam Collection, Kaisa Collection, Beril Dua Putri DNA Fashion, Indah Collection, Faki From RR Shop dan Garis Surut Rizky Collection, Mamaku Caim, Mamaku Asad, Pandas Junti Kabar Hasigi Collection, Rehan Papi, Safina Spray Aim Counter, Pandas Sendi, Arhanja Collection, Naki Collection juga masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh info Tarkam Terbang Seci Ayu, Maja Kuning juga tentunya via YouTube Tarkam Ciayu, Maja Kuning Naldi. Ya wes, kembali ini masih di awal babak kedua, masih kita nantikan jelas tentunya tekanan yang kembali coba banyak dibangun oleh kesebelasan Prinsip. Di sektor sebelah kanan ada Daus, enak sebenarnya banyak Daus yang kembali coba melakukan satu tekanan di sektor kanan, namun berhasil kembali coba dikandaskan. Upaya yang coba dibangun oleh anak-anak dari tim Prinsip coba sedikit dihalau ataupun di sana jelas tentunya Jonathan. Masih dengan ketenangannya Jonathan, ada Iqbal Ojora yang nampaknya di sini masih belum menemukan perform terbaik. Yang jelas tim Prinsip datang dari desa Pegagan begitu luar biasa sekali dengan menghadirkan para raja di Raja Tarkam Tangerang yang kembali dengan enak sekali bermain. Finishing touch kejutan yang coba kembali dihadirkan oleh tim Prinsip Pegagan di sore hari ini masih kita tunggu bersama. Ada dua kembali tekanan yang coba dibangun kesebelasan JPM yang nampaknya di sini masih cukup kesulitan oleh serangan, dan wow, ada satu kembali penyelamatan krusial lagi-lagi di awal babak kedua kali ini melalui satu servis tendangan penjuri yang benar tipis sekali. Wow, luar biasa tentunya. Kali ini satu gelombang serangan yang diawali dari tendangan pojok, namun ketenangan dari sosok Amin Syukur hingga saat ini masih memberikan kenyamanan di sektor pertahanan. Luar biasa tentunya, benar-benar menjadi satu gelombang serangan dan menjadi wow, ada marking ketat dua pemain. Sementara ada Derek yang coba dimainkan pemain bernomor punggung 9 di sana. Fahil cepat sekali coba berinisiatif mendekati. Yang jelas, jelas nampaknya Fahlil yang sudah berdiri 1-2 langkah di area pertahanan tentunya kesebelasan JPM. Sementara juga tentunya sebagai pecinta sepak bola di fase 2020 penghujung tahun ada revisi dari Law of the Game tentang apapun yang terjadi pada offside itu masih belum tentunya diterapkan, mungkin nanti di putaran kedua atau grand final fase Law of the Game yang akan diterapkan oleh Bapak Muldiana selaku Miss Komisioner dan juga Komnas Wasit Kabupaten Cirebon. Ya mas, kembali yuk, masih kita nantikan di sektor tengah. Casgani luar biasa jauh sekali meninggalkan posnya Casgani, dan tekanan Jonathan coba melempar one touch marking dan lagi ada satu peluang 24 karat yang gagal dikonversikan menjadi sebuah gol. Benar-benar hari ini menjadi harinya Amin Syukur dengan kembali menyelamatkan satu peluang 24 karat yang dijadikan tembaga. Sementara kembali ada satu Derek yang coba dimainkan oleh kesebelasan Prinsip
benar-benar sosok Ejkut Maman Abdurrahman Disorhani coba memainkan pola ala-ala Liga Inggris, bertahan menyerang one touch marking, sementara bola yang kembali masih tertata begitu enak sekali di sektor kanan, masih kembali terjadi perebutan bola. Pemain bernomor punggung 3 nampaknya di sana ada Jonathan, sementara Casgani masih kita nantikan peran penting tentunya dari sosok Nurul, pemain yang masuk dari bangku cadangan atau masuk di awal babak kedua. Tekanan datang dari Isak yang bergerak. Isak juga berhasil nampaknya dijauhkan dari area box penalti, sementara ada satu sapuan yang dilakukan pemain depan. Jelas tentunya ada Yoga agak Yoga, luar biasa Yoga, sementara Sony dengan satu umpan lolololong bodang, lagi-lagi ada satu sontekan manja. Oh Tuhan, jelas tentunya sulit dan sukar dipercaya bola yang kembali melambung begitu tinggi 3 hari 3 malam. Nampaknya bola mengudara tinggi dan berbunyi uluk luar biasa. Ya guys, masih kami informasikan untuk besok sore menjadi laga pamungkas menuju fase 16 besar. Siapakah tim terakhir yang akan mengunci kemenangan guna melenggang menuju fase 16 besar? Persel versus kesebelasan Badak Raya. Sementara di sektor pertahanan sebelah kiri dengan begitu tenang nampaknya Wildan, pemain yang sedikit terekspos di babak pertama. Ada 2 nama Wildan pula di pertandingan sore hari ini. 1 Wildan bernomor punggung 15, sementara 1 Wildan si gembleng wasit asisten wasit, 1 juga bernama Wildan Gembleng. Kembali masih kita nantikan 2 Wildan yang kembali berbeda provinsi, sementara ada 1 dorongan yang dilakukan Isaka di sektor tengah, masih di babak kedua, babak yang tentunya tadi benar-benar menjadi harinya ataupun tekanan yang coba dibangun oleh kedua tim, namun tim GPM yang masih menemukan kemudian Amin Syukur, tentunya pemain yang banyak sekali membela tim-tim besar baik di Liga 2 maupun di Liga 3 seri nasional. Amin Syukur, kita nantikan kemanakah arah bola yang coba dilakukan oleh Amin Syukur. Inilah persiapan sosok Amit Beban, pemain kelahiran Kepulauan Natuna yang besar di Cirebon, menetap di Desa Pamijahan. Sosok Amit Beban kali ini coba dipersiapkan, dan siapakah pemain yang bakal digantikan oleh Amit Beban? Lagi-lagi ada penyelamatan dan kembali satu haruman, dan masih kita nantikan kesempatan. Lagi-lagi masih kita tunggu. Yang jelas Jonathan yang tadi berkesempatan melakukan satu shot dari area kotak penalti masih berada di atas Mister. Pergantian pemain dari kesebelasan GPM Yoga nomor punggung 14 keluar masuk Hamid. Salah satu strategi yang nampaknya coba dimainkan oleh kesebelasan GPM, menarik keluar sosok pemain bertahan Hamid. Salah satu pemain dengan naluri menyerangnya, akankah mampu merubah ritme ataupun taktikal yang coba dimainkan oleh kesebelasan GPM Hamid? Salah satu kelahiran Kepulauan Natuna yang besar di Cirebon, menetap di Desa Pamijahan. Kita nantikan dengan masuknya Hamid, akankah mampu merubah ataupun kembali memberikan tekanan, merubah papan skor. Jelas ada tekanan yang coba dibangun oleh kesebelasan Aprensi di sektor kanan. Satu umpan memanjang bola. Sudah ada sinyal yang diberikan oleh salah satu wasit, asisten wasit 2 Mas Ajis di sektor sebelah utara. Yang jelas bola yang sudah meninggalkan lapangan memaksa kembali satu tekanan yang gagal dibangun oleh kesebelasan prinsip yang masih unggul tentunya atas kesebelasan GPM. Masih kita nantikan kembali ada Casgani. Kemana ke arah bola dari Casgani? Juga nampaknya masih menemukan satu umpan pendek memanjang dan ada satu sentuhan yang berhasil nampaknya dengan sementara second line dan kembali tentunya ada satu penyelamatan dari penjaga gawang Ade Chandra. Luar biasa tentunya Ade Chandra yang kali ini berhasil tentunya memberikan keterangan. Ada satu umpan matang yang kembali coba dibangun oleh anak-anak prinsip Pegagan.
benar-benar disering menjadi salah satu laga yang penuh serat emosi dan juga tentunya topikal. Mantap marking Amin Syukur, luar biasa. Lagi-lagi Amin Syukur tampil begitu tenang, tampil begitu defensif, luar biasa. Tentunya sore hari ini kembali mengembangkan permainan dengan aksi individu menawan satu tekanan. Kembali coba langsung dibangun wantat marking, berbahaya kembali. Datang di sana Fahri, satu umpan sikol. Wow, membentuk harapannya pertahanan dari kesebelasan JPM. Sementara di sektor kanan juga ada satu umpan menghilang yang coba dibangun. Oh, ada Nopri Sang Songko. Kita nantikan Nopri yang sedikit bergeser ke belakang dan ada satu marking ball yang coba dimainkan oleh kesebelasan JPM. Satu tarikan jelas. Tentunya ada satu tendangan bebas bagi kesebelasan Prinsip yang kembali coba menekan masih. Kita nantikan kembali. Akankah satu tendangan bebas dari sektor sebelah kanan? Kesebelasan Prinsip mampu untuk kembali merepotkan jala dari Ade Chandra. Masih kita nantikan bersama. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Prinsip yang sudah memasuki area kotak penalti. Kita nantikan tendangan bebas dari sektor sebelah kanan. Dan terlebih dahulu nampaknya ada handball dari Ibrahim yang sudah berdiri pada posisi onside. Cukup beruntuhan dari satu pelanggaran yang dilakukan Husni. Jelas tentunya di sana El Capitano Tasgani. Masih kita nantikan kemana ke arah bola yang coba disodorkan Tasgani melalui Ishak. Bergeser ke sektor kanan ada Iqbal Ozora angkat berbahaya. Amin Boban coba melakukan kontrol satu tendangan, nampaknya juga masih cukup mudah penjaga gawang Amin Syukur melakukan intercept. Luar biasa tentunya, banyak serangan yang masih mampu tentunya dihentikan oleh Amin Syukur, dan juga tadi ada penyelamatan berkelas dari Ade Chandra. Sementara di sektor kanan satu tekanan kembali coba dibangun oleh kesebelasan Prinsip. Gagal di sektor pertahanan, ada Sony dengan kecepatannya. Jugi jagi Sony angkat kembali. Nampaknya ada long ball juga mampu terbaca oleh Daus El Capitano kesebelasan Prinsip. Luar biasa. Ishak bergeser ke belakang. Kemana ke arah bola yang kembali coba dimainkan oleh sosok Ishak, mencari keberadaan dari Bara yang bermain di sektor kanan. Cepat sekali nampaknya pergerakan dari Bara, namun juga ada intercept yang masih tertata begitu berapi, tertata tentunya begitu enak sekali dari anak-anak Prinsip. Bergeser kembali Yoga. Wow, ada umpan diagonal yang nampaknya berhasil dihentikan oleh Iqbal Ozora. Sementara Tasgani dengan ketenangannya ada satu umpan hilang dari Tasgani, dan juga tentunya ada satu kesempatan finishing yang coba dibangun oleh pemain depan Wada Hamdani yang kembali mendapatkan satu kesempatan, satu peluang di depan mulut gawang. Ada satu bola atau tendangan bicycle kick yang gagal dilakukan oleh Hamdani. Justru kembali ada serangan yang coba dibangun ataupun gelombang tekanan dari kesebelasan Prinsip di sektor sebelah kiri. Sementara begitu enak sekali pergerakan Ishak, dorong jauh ke sektor depan, ada Iqbal dan kembali. Wow, nyaris tak terdengar namanya satu tangkapan penjaga gawang Amin Syukur hingga masukin pertengahan babak kedua. Kedudukan masih 3-0 ataupun 3-0 menjadi keunggulan sementara kesebelasan. Jelas tentunya Prinsip yang masih bermain dengan umpan-umpan panjang long ball diagonal segitiga bermuda. Nampaknya juga masih cukup sulit untuk menembus blokade pertahanan yang digalang. Tentunya di sana ada Jonathan, kemudian juga jelas ketenangan dari Rian yang bermain begitu nyaman di sektor pertahanan. Lemparan ke dalam kap bagi kesebelasan Prinsip, dan satu upaya kembali dengan enak sekali nampak di sana Rian Hamid Boban. Umpan long ball dari Hamid Boban juga masih begitu mudah terbaca oleh rapatnya pertahanan, dan masih kita nantikan bersama ada Iqbal Ozora
Wow, upaya yang coba dibangun di sektor kiri, bergeser deliberasi yang coba dimainkan antara Iqbal Ozora dan juga Hamdani. Nampaknya di sini masih belum menemukan titik ataupun bola yang masih cukup sulit memasuki area pertahanan. Dari kesebelasan jelas tentunya prinsip-prinsip kali ini kembali melalui pemain bertahan mereka. Ada Wildan yang coba menekan satu umpan bol yang coba dimainkan, dan juga ada satu umpan direct nomor punggung 8 Yoga. Nampak kembali bola tercecer. Jelas ada raut sedikit kekecewaan dari Bahril yang tadi sudah meminta bola arah, sementara Sony cukup kesulitan nampaknya Sony untuk melepaskan diri dari cegahan ataupun marking yang dibangun kesebelasan prinsip. Bergerak di sektor kanan, bola jauh melipir melambung ke sektor kanan. Lagi-lagi ada tiki taka yang coba dimainkan, benar-benar defensif para pemain dari tim prinsip melalui El Capitano Daus, pemain yang besar bersama Bekasi City di sore ini. Nampaknya begitu enak sekali penampilan El Capitano Daus. Sementara kembali ada satu umpan long ball yang coba dimainkan Hamdani, juga nampaknya kali berhasil melepaskan diri. Sementara satu umpan ada Iqbal Ozora dan akhirnya Iqbal Ozora mampu memecahkan kebuntuan di pertengahan babak kedua melalui juga nampaknya kali berhasil melepaskan diri. Sementara satu umpan ada Iqbal Ozora dan akhirnya Iqbal Ozora mampu memecahkan kebuntuan di pertengahan babak kedua melalui satu aksi tendangan dari luar area kotak penalti. Benar-benar melang gorengan di pinggir kali. Itu gol indah sekali. Pergantian pemain dari kesebelasan JPFO Iqbal Ozora, pemain yang baru saja menciptakan gol, harus ditarik keluar, digantikan Syahrul, pemain bernomor punggung 9. Iqbal Ozora yang nampaknya masih dalam masa penyembuhan, proses penyembuhan setelah cedera yang masih menghantui sosok Iqbal Ozora, harus digantikan peranannya oleh sosok Syahrul, pemain yang besar bersama sinetron Tuyul Mbak namanya Syahrul, kali ini masuk menggantikan Iqbal Ozora. Ya, masih kita nantikan kembali di babak kedua, babak yang tentunya cukup membuat jantung kita dibikin dagdikduk dagdikduk keren dengan satu gol yang dilesakan pemain yang baru saja digantikan Iqbal Ozora. Syahrul, kita nantikan tentunya dengan masuknya Syahrul, akankah mampu memberikan permainan yang berbeda di sektor kanan? Yuk sama-sama kita nantikan bersama. Sementara untuk besok sore jangan sampai Anda lewatkan Korsel versus Badak Raya menjadi laga pamungkas, laga terakhir di putaran pertama guna menentukan satu kuota tersisa menuju 16 tim terbaik. Ya, kembali masih disiarkan langsung dari lapangan Bima Cilik Tekanan yang kembali coba dibangun, juga berhasil coba dijauhkan dari area box penalti. Yang jelas kembali ada satu sapuan menjauhkan laju sikut bundar, benar-benar membuat jantung kita dibikin dagdikduk ber. Benar-benar CPN yang coba merespon dengan memasukkan Syahrul. Enak sekali Ishak bergerak begitu cepat, Hamid beban, sementara Casgani nampaknya cukup sulit untuk melepaskan diri dari pemain bernomor punggung 9 Fahril. Sementara bola kembali ada umpan yang kembali terbaca. Nampak jelas kali ini ada satu sentuhan ataupun satu dorongan yang dilakukan Syahrul. Tendangan bebas kembali dan masih
Kita nantikan tentunya di sektor tengah. Tendangan bebas bagi kesebelasan Prinsip. Masih unggul 3-1, masih kita tunggu bersama. Kita masih menantikan tentunya di penghujung babak kedua nanti, akankah tim Prinsip masih mengunci kemenangan atau justru tim JPM mampu untuk memaksakan tendangan adu penalti. Masih kita nantikan bersama, di mana satu tendangan bebas kembali sudah dilakukan, satu umpan panjang tertuju pada siapa di sektor kanan. Masih kembali coba bergerak, coba menekan one touch marking dua pemain yang mencoba dilewatikan. Wow, satu sentuhan dan cukup berbahaya kembali dan satu tekanan lagi-lagi berhasil dijauhkan. Di sana ada Sony bergeser pada Isak. Enak sekali Isak berputar-putar bak kemudian Orsel namanya Isak. Satu sentuhan manja Isak tertuju Jonathan. Enak sekali Jonathan. Sementara di sana Hamdani juga bergeser ke belakang. Jelas kembali ada kombinasi serangan tertuju pada Isak. Sendirian Isak berputar-putar, Isak dorong kembali Caskani. Caskani enak sekali Caskani melepaskan diri dan gagal. Atau umpan yang coba disamakan Caskani sementara masih dalam pengurutan. Lagi-lagi ada satu foul yang dilakukan El Capitano Caskani. Sejauh ini Caskani bermain begitu sangat luar biasa, bermain dengan defense yang begitu tinggi. Sementara besok sore, yuk jangan sampai Anda lewatkan laga pamungkas menuju fase 16 besar. Kesebelasan Persel versus kesebelasan. Ya masih menuju tentunya babak kedua, masih menantikan siapakah tim di sore hari ini yang berkesempatan untuk melenggang di fase 16 besar. Sementara di sana lagi-lagi ada Hamid Boban berhasil melakukan intercept dua kali umpan yang coba disodorkan Hamid Boban mampu terbaca oleh rapatnya pertahanan Prinsip. Di sektor kanan jelas di sana ada Daus, masih dengan ketenangannya Daus bergeser pada siapakah Daus yang jelas ada satu umpan Bahrul, pemain yang juga sedikit terekspos di sepanjang babak pertama berakhir. Sementara Amin Syukur lagi-lagi dengan ketenangannya, sosok Amin Syukur bermain begitu sensasional. Kita masih menantikan hingga berakhirnya pertandingan babak kedua nanti, akankah tim Prinsip mengunci kemenangan. Jelas masih ada banyak waktu kesebelasan JPM untuk menyamakan kedudukan melalui Isak. Caskani kembali, masih kita nantikan kemana ke arah bola yang coba disodorkan Caskani. Sementara berbalik ke sektor kiri ada Nurul. Enak sekali Sahrul Nurul. Amit bergeser Caskani. Segitiga bermuda yang coba langsung dimainkan oleh kesebelasan JPM. Sementara di sana Isak dan 2-3 pemain yang masih terlibat duel-duel manja di area pertahanan, dan kali ini jelas namanya bola yang berhasil coba dijauhkan dari area box penalti. Satu tekanan kembali, lagi-lagi ada pertahanan Nurul. Jauh sekali nampaknya Nurul bertahan, sementara Hamid Sony luar biasanya ada umpan yang kembali coba menekan ke arah pertahanan dari kesebelasan Prinsip. Sony bergeser ke belakang Syahrul, sementara Isak Isak cukup sulit sekali nampaknya Isak yang langsung mendapatkan 1, 2, 3 pemain marking ketat yang selalu menghadirkan kesulitan bagi sosok Isak Caskani Hamdani. Dan kali ini ada satu finishing tendangan cannonball dari luar area kotak penalti yang masih nampak begitu jauh itu off target sekitar 1-2-3 meter di sisi kanan Amin Syukur. Ya, kembali masih kami informasikan untuk besok sore. Besok sore jangan sampai Anda lewatkan laga pamungkas di putaran pertama Persel versus kesebelasan Bedak Raya. Yuk, menjadi laga pamungkas, jangan sampai Anda lewatkan laga yang tentunya akan serat gengsi yang akan kita bersama, di mana Persel yang akan menghadapi kesebelasan Bedak Raya. Ya wis, masih di penghujung. Wah, semakin seru nampaknya pertandingan dengan supporter. Iya. Luar biasanya sorak-sorai
dari penonton yang nampaknya di seri pertandingan disaksikan oleh sekitar 1742 pasang mata. Begitu ramai sekali nampaknya, dan ada satu serangan yang kembali tertahan dari kesebelasan Prinsip memasuki tentunya penghujung babak kedua. Kedudukan masih 3-1 menjadi keunggulan. Second line dan Syahril Fahri dan oh Tuhan, apakah yang terjadi di sana? Yang jelas Monsemai kecebur ninggot. Oh my god, satu peluang 24 kartu gagal dikonversikan menjadi sebuah gol. Seandainya tadi ada sontekan dari Kajiran, mungkin cerita yang berbeda. Datang kembali dan bola yang nampaknya kembali agak melipir jauh di sektor kanan. Belum terhenti nampaknya serangan yang dibangun oleh kesebelasan Prinsip, dan ada satu pergantian pemain dari kesebelasan Prinsip. Bahrul, pemain bernama punggung 12 keluar dan masuk Rido. Bahrul keluar dan masuk Rido, salah satu pemain jebolan dari ajang bakat dangdut yang tayang di Indosiar. Rido, kita nantikan dia akankah Rido akan menggoyah dalam lapangan Bima Cilik? Yuk kita nantikan bersama. Sementara Bahrul, pemain yang begitu luar biasa, bermain begitu militan di sepanjang babak pertama hingga pertengahan. Babak kedua harus berganti peran dengan sosok Rido. Yes, kembali masih kita nantikan. Ada satu jangkauan yang coba dilakukan oleh Wildan. Wis nunggu aja Wildan. Luar biasa. Yang jelas nampaknya sore hari ini di penghujung babak kedua banyak sekali taktikal yang kita saksikan bersama, drama yang juga nampaknya tercipta begitu indah, dan satu ketenangan dari sosok Casgani bergeser, dan jelas ada satu foul yang kembali terjadi. Casgani dan juga Fahril, sering sekali terjadi duel-duel manja. Ada quick play Ishak bergeser pada Hamid Boban. Ishak kembali, wow, Ishak masih dengan skill dewanya. Ishak coba kontrol, coba dan apakah gerangan yang terjadi? Dan masih kita nantikan bersama apakah gerangan yang terjadi, dan jelas ada yellow card yang keluar dari saku pengadil lapangan. Jelas tentunya Angsoni si takon yellow card kartu kuning. Angsoni lah, ini Angsoni tahun ketiga yellow card, kartu kuning yang kembali keluar dari saku pengadil lapangan di penghujung. Tentunya babak kedua ada satu drama yang tersaji persis di sisi kanan, tentunya pertahanan dari kesebelasan Prinsip. Kita nantikan Hamdani yang nampaknya akan coba melakukan satu tendangan menuju area kotak penalti. Ada heading bola juga masih nampaknya melambung begitu jauh. Jelas tentu masih belum merubah papan skor 3-1 menjadi keunggulan sementara tim Prinsip Pegagan. Jelas masih kita nantikan meletus balon hijau tus di penghujung babak kedua. Ya, ada derek yang coba dimainkan oleh kesebelasan CPM. Ya maaf pemburu Maisa, ya nampaknya di sore ini masih cukup kesulitan untuk menyamakan kedudukan oleh defender. Masih kita tunggu kembali Ishak dengan ketenangannya berhasil merangsek skill dewa yang kembali coba dipertonton Ishak. Wow, sulit sekali dua pemain menghentikan pergerakan Ishak dengan satu aksi individu yang cukup menawan. Sementara nampaknya kembali ada foul yang terjadi persis di depan area kotak 16 ataupun berjarak sekitar setengah meter dari Prinsip. Masih kita tunggu ada kesempatan dari kesebelasan pemburu Maisan, tentunya melalui si Kijal Nurul. Kita tunggu akankah Nurul mampu memberikan Nuril. Kita saksikan di sektor kanan, tendangan bebas dari jarak sekitar 21 meter. Nurul
nampaknya rapanya pertahanan dari kesebelasan Persib. Sementara ada tendangan bicycle. Seandainya terjadi gol mungkin inilah salah satu gol terindah yang tercipta di penghujung babak kedua. Kita masih menunggu berapakah waktu tambahan ataupun masa injury time. Sementara masih kita tunggu dan ada tambahan waktu 2 menit. 2 menit tambahan waktu-waktu yang akan terasa begitu singkat bagi kesebelasan JPM, namun akan terasa 3 hari 3 beli bagi kesebelasan Persib Pegagan yang masih menjaga asa menuju fase 16 besar. Satu tendangan dari Amin Syukur yang masih tercecer begitu jauh. Ketenangan kembali coba dimainkan kembali dan masih itu lagi-lagi tentunya ada taktikal yang terjadi dan masih kita kembali menunggu apakah gerangan yang terjadi. Yang jelas kembali ada drama yang tersaji, drama yang benar-benar begitu indah tercipta di penghujung babak dan kartu kuning kembali keluar dari saku tengah di lapangan. Masih kita nantikan kembali, masih kita tunggu. Yang jelas masih ya masih tentunya kita nantikan di tengah-tengah lapangan ada satu tentunya defense yang keras dan masih kami informasikan besok sore jangan sampai Anda melewatkan laga pamungkas menuju fase 16 besar kesebelasan Korsel versus Badak Raya. Yuk masih tentunya di penghujung babak kedua. Kembali tentunya ada sinetron Magic 4 ataupun di istana sinetron ada apa dengan cinta yang kembali tersuguh dan tendangan bebas sudah dilakukan. Masih kita nantikan satu hal bola juga masih tercecer begitu jauh, enak sekali. Masih kita nantikan kembali tekanan yang gagal dibangun oleh kesebelasan jemaah pemburu Maisan hingga saat ini masih tertinggal 3-1 di Indonesia kan 3-1 Ansoni luar biasa. Yes, masih menantikan di penghujung tentunya besok sore menjadi laga pamungkas Korsel versus Badak Raya. Ya akhirnya bersama